Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Jadi channel ini membahas tentang keuangan, investasi, dan juga pengembangan diri. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas analisa fundamental saham MPMX atau ini adalah distributor sepeda motor sekaligus mesin dividen. Nah, jadi teman-teman yang kita akan bahas hari ini adalah model bisnis, kemudian bagaimana prospek dari saham PT Mitra Pinastika Mustika Tbk atau saham dengan kode MPMX. Nah, jadi MPMX ini sebenarnya distributor sepeda motor yang bisa jadi mesin ATM, asal uangnya nggak nyangkut di showroom atau di sepeda motor. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Yuk kita simak pembahasannya setelah pesan-pesan berikut. Oke, teman-teman kita masuk pada profil emiten. Nah, jadi PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini didirikan pada tahun 1987. Jadi saham dengan kode MPMX ini adalah saham yang bergerak pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha, terutama yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Jadi kegiatan bisnisnya itu meliputi bidang usaha, terutama yang berhubungan dengan penjualan retail sepeda motor khusus merek Honda untuk wilayah Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian ada distribusi mobil, kemudian penjualan suku cadang dan oli kendaraan, ada juga jasa pembiayaan dan asuransi, jasa penyewaan kendaraan atau rental mobil, hingga layanan dealer mobil berbasis platform online. Nah, MPMX ini didukung oleh beberapa anak usaha atau 5 anak usaha yang menjalankan bisnisnya di 3 bidang utama dalam sebuah bisnis. Yang pertama itu adalah distribusi sepeda motor dan suku cadang. Kemudian yang kedua, retail dan layanan purna jual atau aftermarket. Yang ketiga, transportasi dan jasa lainnya. Nah, melalui entitas anak, jadi MPMX ini menyediakan layanan yang lengkap, mulai dari jual beli sepeda motor dan mobil, servis dan suku cadang, kemudian penyewaan kendaraan, hingga asuransi kendaraan. Kemudian ada juga properti, pengiriman pengiriman barang lewat laut, dan berbagai asuransi kerugian. Nah, dengan berbagai lini bisnis ini, sebenarnya MPMX ini berupaya memberikan solusi transportasi dan perlindungan aset yang menyeluruh bagi pelanggan individu maupun perusahaan. Nah, sedangkan struktur pemegang saham dari MPMX ini 56,69% ini dipegang oleh PT Saratoga Investama Sedaya atau dengan kode syarat SRTG. Ini pemegang saham pengendali yang pegang 56,69%. Kemudian PT Persada Capital Investama punya 5%, ada saham treasury kurang dari 2%, dan dimiliki oleh masyarakat yang kurang dari 5% itu sebesar 33,025%. Sedangkan untuk komisaris dan direksi itu sekitar 2%. Nah, bisnis inti dari MPMX ini sebenarnya hanya Honda, teman-teman. Jadi MPMX ini menggantungkan hampir seluruh pendapatannya pada distribusi sepeda motor Honda dari PT Astra Honda Motor atau dengan saham kode ASI. Jadi dia ada korelasi dengan ASI ya. Nah, wilayah operasinya mencakup seluruh Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jadi sebenarnya sebuah pasar yang terbilang padat hingga menghasilkan 98% total pendapatan di kuartal 1 atau setara dengan 3,93 triliun. Nah, jadi pendapatannya itu 3,93 triliun. Dari segmen ini saja laba usaha yang berhasil diraih sebesar 167 miliar atau 96% dari total laba usaha. Nah, dengan kata lain, tanpa Honda sebenarnya MPMX ini ya bukan siapa-siapa. Kemudian sementara itu teman-teman, anak usaha asuransinya AMPM ini meskipun memang mencetak margin laba kotor yang tinggi atau lebih dari 60%, namun hanya menyumbang sekitar 67 miliar pendapatan dan 6 miliar laba. Nah, skala bisnisnya memang sangat kecil untuk menjadi penopang laba secara konsolidasi. Nah, yang menarik ada tantangan modal kerja dan juga terjadi pada piutang dan persediaan yang menggelembung. Di hilir teman-teman, kalau kita perhatikan, MPMX ini menyalurkan sepeda motor ke ribuan subdealer. Nah, demi mendorong volume, manajemen memberikan kelonggaran dalam hal tenor pembayaran. Akibatnya, piutang dagang melonjak hingga 51% secara year on year, menjadi 582 miliar,
dan persediaan naik 55,6% menjadi 680 miliar. Total dana yang tertahan di piutang dan stok sepeda motor kini tembus 1,2 triliun. Nah, inilah yang utama rendahnya konversi laba menjadi kas. Jadi di kuartal 1 2025 ini, arus kas operasi atau cash from operation hanya 90,4 miliar, padahal laba bersih 153,5 miliar. Artinya hanya 59% laba yang benar-benar menjadi uang tunai. Nah, jika ini dibiarkan, bisa terjadi mismatch antara profit accrual dan juga kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Nah, ini perlu mendapat perhatian ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sedangkan dari sisi neraca ini super kuat, tapi kasnya banyak yang terkunci. Nah, berdasarkan update laporan kuartal 1 2025, struktur keuangan MPMBank ini sangat konservatif. Jadi total asetnya itu 9,4 triliun, hutang berbunga hanya 14 miliar, dan kasnya itu 1,93 triliun. Bahkan perusahaan masih punya fasilitas pinjaman bank yang menganggur lebih dari 1 triliun. Namun, sebagian besar kas ini tidak bisa digunakan secara bebas. Jadi sebesar 1,05 triliun ini parkir dalam bentuk deposito jaminan dealer, di mana dananya ini hanya bisa dicairkan setelah motor di showroom itu terjual. Nah, ibaratnya nih, teman-teman ya, kalau kita punya ATM dengan saldo besar, tapi kartunya itu ditahan teman-teman karena belum bayar utang. Jadi secara liquid, tapi nggak terlalu liquid juga ya, teman-teman ya. Kemudian risiko terjaga, tetapi memang tergantung pada Honda gitu ya. Nah, jadi MPMX ini nyaris bebas risiko finansial gitu ya. Nyaris bebas finansial itu maksudnya ya suku bunga. Jadi nggak relevan karena hampir tanpa hutang. Kemudian dari segi risiko mata uang, mayoritas transaksi dalam rupiah. Ya, dampak depresiasinya hanya 5% dari US dollar dan hanya sekitar 15 miliar pada labanya. Kemudian risiko kredit tertolong oleh jaminan dealer. Dan risiko likuiditas aset lancarnya ini 4,25 triliun versus liabilitas lancar 2,54 triliun atau dengan quick ratio sekitar 1,36 kali atau tergolong aman. Nah, teman-teman, namun ada satu risiko struktural yang menghantui. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya risiko strukturalnya ini, teman-teman ya, ketergantungan mutlak pada Honda. Nah, jadi jika terjadi guncangan dari prinsipal, misalnya, margin distribusi bisa terganggu secara langsung. Nah, di bisnis asuransi, potensi risikonya juga perlu dicermati. Nah, meskipun memang premi bruto hanya sekitar 122 miliar. Kemudian cadangan klaimnya itu mencapai 572 miliar. Jika terjadi payout yang besar, laba bisa langsung tergerus secara signifikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk laporan keuangan, valuasi dan dividen bisa kita lihat bahwa laporan keuangan ini bersih dan nggak ada yang aneh. Jadi MPMX ini relatif bersih dari praktek transaksi berelasi yang sifatnya meragukan. Kemudian transaksi signifikan pada pihak afiliasi ya itu hanya 28 miliar, itu pun untuk gaji manajemen. Nggak ada jual beli motor antar anak usaha yang terbilang mencurigakan. Semua hutang dagang senilai 1,26 triliun ini adalah kepada pihak ketiga. Ini membuat laporan keuangan yang bersifat transparan dan juga bebas dari tindakan manipulasi antar entitas yang seringkali terjadi pada emiten-emiten yang mana seringkali bertransaksi secara entitas. Kemudian untuk valuasi terbilang menarik, tapi ada catatan penting. Jadi dengan kisaran harga saham Rp1.080 per saham, valuasi MPMX ini terbilang murah. Jadi PBP hanya 0,76 kali dan PE ratio-nya itu secara tahunan sekitar 7,7 kali. Nah, dengan neraca yang kuat, kemudian hutang yang nyaris nol dan kas besar, saham ini seharusnya bisa jadi kandidat yang ideal untuk ATM dividen. Jadi, tapi pertanyaannya teman-teman, apakah arus kas ini bisa dikelola dengan baik? Nah, itu yang perlu kita jawab. Sedangkan untuk potensi dividen ini sangat besar. Namun, ini terjadi apabila MPMX ini bisa menjadi dividen play yang menarik dan manajemen mampu mempercepat siklus kasnya. Kemudian yang perlu menjadi catatan, persediaan diputar lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua,
piutang liar ditekan dan diberikan insentif bayar lebih awal. Kemudian yang ketiga, distribusi jadi lebih efisien. Nah, misalnya laba tahunan mencapai 600 miliar dengan payout ratio 50% diterapkan, maka potensi dividennya ini kan sekitar 300 miliar. Nah, untuk harga sekarang setara dengan yieldnya itu 6%. Bisa dibilang ini sangat menarik untuk emiten yang sangat defensif ya gitu, teman-teman ya. Nah, investor sebenarnya bisa dapat tiga keuntungan sekaligus. Nah, tetapi jika strategi pengelolaan kas diperbaiki, investor akan berpeluang meraih tiga hal ini. Nah, yang pertama, dividen rutin dan stabil dengan yield yang stabil, yang tinggi, teman-teman ya. Yang kedua, terjadi re-rating valuasi. Artinya PBV bisa naik ke 1 kali dan PER-nya bisa ke 10 kali. Kemudian, perlindungan nilai karena kas besar dan neraca yang solid. Jadi perlindungan, ada lindung nilai dari cash yang jumbo gitu ya. Namun jika manajemen gagal dalam mengatasi masalah modal kerja, maka laba bersih akan tetap besar tetapi terperangkap pada laporan. Artinya tidak benar-benar cash dan bukan dalam rekening bank. Jadi investor pun hanya bisa gigit jari melihat saldo kas yang tinggi tetapi nggak bisa menikmati hasilnya dalam bentuk dividen. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa MPMX ini adalah perusahaan dengan fundamental yang kuat dan bisa saya bilang sangat kuat, kemudian valuasinya murah dan juga struktur keuangan yang konservatif. Namun sekali lagi terkendala oleh siklus kas atau cash conversion cycle yang cukup panjang. Jika manajemen mampu memperbaiki konversi laba menjadi kas, maka MPMX ini punya potensi menjadi mesin dividen dalam jangka panjang yang terbilang solid dan berkelanjutan. Tapi jika tidak, ya tetap sehat, hanya saja uangnya ya terus nyangkut gitu ya di stok sepeda motor. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita terkait dengan saham MPMX, yang mana saham ini bergerak dalam bidang perdagangan sepeda motor dan juga ada asuransi dan penyewaan kendaraan. Nah, oleh karena itu teman-teman, jika dalam pembahasan ini teman-teman punya insight yang menarik, boleh sampaikan di kolom komentar atau ada kekeliruan dalam penyampaian, silahkan teman-teman sampaikan pada kolom komentar. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.